Nah, kalau di Indonesia kita pakai ukuran liter. Tapi kalau kita ke Amerika itu pakainya galon ya. Ya, ukurannya galon. Dan galonnya Amerika bukan galon galon aqua. Galon aquanya kita beda. Galon aqua kita 19 liter. Satu galon aqua kita 19 liter. Ya, tapi satu galon di luar negeri untuk bahan bakar itu 3,8 atau 3,7 liter gitu ya. Kalau tidak salah. Di beda-beda. Galonnya Amerika sama galonnya Inggris saja beda ukurannya ya. Dan ukuran itu penting sekali karena kejadian si orang yang bertugas mengisi bahan bakar pesawat itu tidak melihat pentingnya ukuran. Sehingga yang seharusnya, misalnya tadi ya, kalau untuk penerbangan dari kota ini ke kota lain, perlunya misalnya, anggaplah harusnya 100 galon begitu. Harusnya 100 galon. Tapi karena dia nggak melihat dengan jeli, ukuran ini, dia mengisinya 100 liter. Maka kalau tadi anggaplah satu galon 4 liter ya, supaya gampang. Berarti sebetulnya orang itu hanya mengisi tangki bahan bakar pesawat itu hanya seperempat. Ya nggak sampai lah, nggak akan sampai ke kota tujuan. Ya, jadi ketika sang pilot menerbangkan pesawat itu dan dia lihat kemudian tangkinya yang seharusnya terisi penuh, ternyata hanya terisi seperempat. Gitu. Ya aneh juga ya biasanya pilot itu melakukan checklist gitu. Kadang-kadang orang terlalu percaya bahwa semua setiap kali mau berangkat semuanya oke gitu. Bersyukur dia bisa melakukan pendaratan darurat yang nggak sampai di kota tujuan gitu ya. Untuk nggak sampai eh, fatal. Gitu. Tapi ukuran itu penting, ya. Ukuran itu penting. Sama kalau dalam hal rohani, kalau kita nggak tahu apa yang Allah ukur, kemudian kita mengukur menurut maunya kita, dimensinya bukan dimensinya Allah, tapi dimensi kita, bisa fatal akibatnya. Ya, bisa fatal. Fatal, fatal itu artinya ya kehilangan nyawa nih ya. Kalau sesuatu kecelakaan fatal itu ada yang meninggal gitu. Ya, tingkat fatalistik, gitu ya, tingkat kematian. Mari kita pelajari malam ini supaya kita sama-sama lah kita semua belajar ya. Tidak mudah memang. Ya. Tapi Allah sudah kasih guidance, sudah kasih referensi ukurannya seperti apa seharusnya. Oke? Nah, bagaimana sih kita memahami kehendak Tuhan gitu ya? Kalau kita nggak ada eh, cara untuk tahu bahwa ini betul kehendak Tuhan atau tidak, ya. Firman Tuhan mengingatkan, nah ini ya, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ya, ini kan waktu Nabi Samuel diperhadapkan untuk pilih siapa yang eh, cocok untuk menjadi eh, raja begitu ya, kelak. Dan Daud masih muda belia, nggak dianggap ya. Yang lain-lain, yang besar-besar yang ikut berperang melawan Goliat ya, itu yang maju duluan kan gitu ya. Kalau kita baca di kisah itu. Dan Samuel pun bayangkan lah ini ya, teman-teman, Bapak Ibu Saudara, Samuel ini nabinya Tuhan lah ya. Ya, yang dipakai untuk memberikan pesan-pesannya Tuhan. Pun keliru ya, seorang nabi yang tentu hubungannya sangat erat dengan Tuhan pun keliru. Samuel juga melihat apa yang dilihat manusia, postur tubuhnya, gitu ya, fisiknya, apa yang tampak di depan mata itu yang kemudian dilihat, dipandang itu yang baik. Nah, masalahnya ukurannya Tuhan beda. Ini satu contoh yang sangat real ya.
ukurannya Tuhan bukan fisik yang bisa dilihat mata. Ukurannya berbeda. Sementara kita pakai ukuran yang mudah dilihat mata. Sampai sekarang masih banyak sekali orang yang keliru menggunakan ukuran ini. Ya, nah, maka perlu ada apa sinkronisasi ya, disinkronkan, diselaraskan supaya pikirannya Allah dengan pikirannya manusia selaras ya. Apa yang dilihat Allah itu juga harusnya dilihat manusia. Nah, yang berbeda roh. Allah ini roh adanya, manusia ini ada dagingnya, tapi ada juga rohnya gitu. Tinggal sekarang masalahnya, apakah rohnya menuntun daging atau dagingnya menuntun roh? Daud saja, ya, Daud saja juga minta. Ini bukan menantang ya. Jadi ketika saya berpikir ini, kan ada dulu lagu ya, Ujilah aku Tuhan. Nah ya, diambil dari bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah. Sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Ya. Bukan di bumi. Ya. Bukan di bumi yang dijanjikan itu di surga. Nah, kalau ukuran-ukuran dunia nyarinya upah di bumi. Gitu ya. Tapi kita coba diberikan rambu-rambu. Nah, ini semua rambu-rambu ya supaya kita tidak salah arah. Kita diberikan koridor supaya nggak tersesat. Diberikan warning, diberikan peringatan supaya kita juga nggak lalai, nggak lupa, mesti diingetin. Gitu ya, Bapak Ibu Saudara kita semua sama-sama belajar, semua bisa meneladani kehidupan Tuhan Yesus yang nyata-nyata dia bisa dilihat ya dengan mata jasmani pada saat itu dan meninggalkan banyak sekali kesaksian, tulisan yang bisa kita teladani secara nyata. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan ke Pastor Lepri. Amin. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman, teman-teman gimana diberkati dengan materi malam ini? Amin, amin. Ini ya, berarti kita disadarkan malam hari ini ya, kita disadarkan bahwa ada di dalam Tuhan itu ada ukuran bagi kita anak-anaknya. Tadi ada beberapa ayat sudah disampaikan. Pak Daniel ada mau ditanyakan Pak? Ada nggak yang mau ditanyakan teman-teman? Belum, belum, kalau lebih belum. Lanjut dulu. Oh, oke. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, maka hendaklah ia menjadi melayani. pelayan, Gimana? menjadi pelayan. Menjadi pelayan ya. Iya. Apalagi tadi teman-teman, ada yang hafal? Barang siapa yang takut kehilangan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Nah, ada yang menarik tadi ya, dikatakan, dan siapa yang kehilangan nyawanya demi aku, menarik itu tadi ya, kan banyak orang mau rela mati karena ditinggal pacar, tapi nggak ada yang ngaku lah di sini ya. Oh, nah,
nggak ada yang ngaku lah ya. Wih di Kupang, waduh ingat saya itu. Tentara tuh gantung diri di pohon apa itu? Yanti pohon tomat, pohon apa? Dia di gantung diri. Pohon asem. Iya, itu gara-gara di apa ya disuruh bayar belis tapi tidak mampu. Disuruh bayar berapa? 200 juta ya. Tapi mampunya tidak sampai segitu, lalu tidak disetujui, lalu dia gantung leher di atas pohon. Sangat-sangat sangat-sangat apa? Sangat-sangat naik ke permukaan karena seorang anggota kebayang tuh. Padahal TNI ini kan dikatakan sudah dilatih mentalnya, mental baja kan. Ternyata tidak semua baja ya. Baja ringan. Iya, kasusnya itu sih mudah. Kalau saya nggak salah gitu ya, Mas Mas Yandri ya. Demikian, Pak. Wah, demikian. Iya, jadi tadi juga saya temukan itu puji Tuhan ya. Ada Gojek di sini di tempat saya. Tadi saya minta tolong juga bantu kerja-kerja. Oh, sebenarnya pertama beliau bantu saya kerja-kerja. Lalu saya ganti pakai orang lain karena saya lihat cara kerjanya nggak cepet. Tapi mungkin jalan Tuhan. Sehingga saya pakai dia lagi untuk mengerjakan sesuatu yang ringan tadi. Ternyata dari situ dia sampaikan dia hampir bunuh diri. Benar sekali nih, saya tidak kepikiran tadi mau ngomong itu, tapi pas ngomong kehilangan nyawanya demi aku, langsung saya ingat, wah iya ternyata memang ada orang yang mau hilang nyawanya karena bukan Kristus. Berani hidup dengan segala lebih hebat. Iya, berani hidup dengan kesulitan hidup daripada berani hidup berani mati untuk hal yang sia-sia. Jadi ini Pak, jadi itu istrinya mau ceraiin dia gitu. Nah, baru ingat waktu saya udah saya pulang itu ke tempat saya ingat, oh iya, memang basicnya bukan Nasrani, memang dari seberang. Baru saya ketemu lagi, saya kasih tahu, oh saya baru ingat bahwa pernah kamu cerita memang basicnya bahwa bukan Nasrani, tapi ya disitulah fungsinya sebenarnya kamu sebagai imam untuk membangun eh, dasar yang benar di dalam batinnya. Kenapa? Ya itulah yang menyebabkan runtuh. Jadi dia berpikir istrinya ini sudah rajin ke gereja gitu. Tiba-tiba istrinya ini kerja jadi asisten kan, asisten rumah tangga kan. Nah, mungkin ada pengaruh-pengaruh. Nah, dia sendiri udah kecewa dengan Tuhan, Pak. Dia sudah tidak, ini karena kasusnya dia pernah bantu gereja, beli semua nih, bangun altarnya, beli alat musik, tiba-tiba Pak, tiba-tiba disambar geledek, langsung bangkrut usahanya. Dia seorang pemborong, tiba-tiba tidak dibayar. Kasusnya itu tidak dibayar, disuruh ngerjain, udah keluar duit banyak, tiba-tiba nggak dibayar. Dan malah dibalikin dia jadi salah. Akhirnya bangkrut, jual semua. Dari situ dia kecewa. Itulah saya kasih tahu. Tapi yang menariknya, yang bahayanya tadi saya dengar, dengan adanya kejadian istrinya itu, dia bilang, saya udah hampir menghabisi diri saya. Saya bilang, ingat, neraka tempatnya loh. Neraka, saya bilang neraka. Jadi dia sudah sampai di halusinasi, dia dibilang ya udah minum aja itu biar cepat selesai. Kan katanya kalau gantung diri sakit. Ya udah minum aja itu. Ada racun gitu biar selesai cepat. Saya bilang,
Waduh, waduh. Dan dia bilang, untung saya belum lakukan itu. Saya bilang, ingat ya, hanya dua, hanya surga dan neraka. Kalau kamu ambil jalan pintas, tidak ada ampun lagi, gitu kan? Tidak ampun lagi. Puji Tuhan, saya kasih tahu nggak ada solusi lain. Hanya Tuhan satu-satunya solusi. Pertama itu minta ampun, karena memang kamu udah jauh dari Tuhan. Rokok kayak kereta api. Dia bilang, iya saya juga berdoa. Saya bilang, biar berdoa tapi tidak ada rokok kudus. Yang ada itu Roh Kudus. Ya, jadi harus baitnya Allah itu tubuh kamu. Jadi nggak bisa dikotori dengan asap, dengan keinginan hawa nafsu itu. Hawa nafsu itu yang namanya merokok itu. Nah, saya bilang stop dulu gitu kan, rokok. Lalu cari Tuhan. Pertama minta ampun dah. Saya kasih tahu, saya diingatkan Ayub. Saya bilang, ini belum kayak Ayub. Ayub mah udah mati. Anak-anaknya semua hilang. Istrinya aja bilang, kutuki saja alamu. Kan ngeri. Baru Ayub belum kayak kamu. Kamu masih bisa cari uang. Ayub nggak bisa. Ayub udah kusta. Nggak bisa kan. Kamu masih sehat, masih bisa cari uang. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, semoga dia pulang dengan satu kesadaran. Sudah saya sampaikan. Ya, bahwa ingat. Pertama, jangan ambil jalan pintas, karena tidak ada lagi pertobatan di alam sana. Kedua, hanya Tuhan solusinya. Cari Tuhan, berseru sama Tuhan. Wong mati bangkit, tuli mendengar, buta melihat. Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan. Gitu. Itu yang mungkin mengena ya malam hari ini, bahwa itulah ukuran di dalam Tuhan. Kalau kita coba-coba keluar dari Tuhan, jalannya Tuhan, ya udah. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Waduh, itu hajarnya itu. Tapi ya dihajar itu karena Tuhan cinta kita kan. Ya itu dari saya teman-teman. Mungkin ada yang lain silakan. Mas Yandri mungkin. Ada yang mau kesaksian teman-teman. Ternyata ya, ternyata ya Tuhan memang menginginkan satu standar, ya kan? Nah, untuk mencapai standar itu, standar kemuliaan itu ya ada ukuran yang Tuhan kasih kan? Iya, ukuran-ukurannya seperti ini yang disebutkan tadi, supaya kita bisa mencapai standar kemuliaan. Nah, kalau Adam dan Hawa kan, ya dikasih aturan kan di Taman Eden, jangan ini kan, jangan makan buah itu, tapi dilarang hanya satu saja perintahnya sebenarnya di Taman Eden, jangan makan, tapi ya udah, karena melanggar ya tidak sampai kepada standar kemuliaan yang Allah inginkan. Ada sebenarnya ada pemurnian yang lebih lagi yang Tuhan inginkan di dalam Adam waktu itu. Nah, kalau kita udah produknya Adam, lebih double lagi. Double lagi dikasih ukuran, makanya banyak ukurannya toh. Karena sudah ada tabiat di dalam kita lebih banyak, kompleks. Ada tabiat-tabiat ini yang harus memang kita matikan keinginannya. Puji Tuhan mengerti melalui Zoom ini kebenaran ini teman-teman. Ya, bahwa ada tabiat dosa yang di dalam kita ini yang harus diselesaikan. Teman-teman kira-kira bisa merenungkan nggak? Kalau saya merenungkan, di dalam pengajaran kita di Zoom ini baru kita mengertikan. Dulu kan kita cuma ingat, Yesus datang menghapus dosa, titik, amin. Tapi di Zoom kita ini kan, Pak Anton itu yang paling menegaskan ke kita kan, apakah itu udah selesai? Nehi, belum. Benar nggak teman-teman?
Iya kan? Nah ini kebenaran-kebenaran ini kalau kita pakai mengajar kan, oh orang diberkati kan? Saya saya sampaikan itu ke jemaat di gereja tempat saya yang baru. Saya Yesus datang tidak menyelesaikan tabiat dosa, tapi menyelesaikan hukum dosa dan hukum maut. Tapi ada yang harus kita bereskan di dalam diri kita, itu tabiat dosa, gitu. Makanya Tuhan kasih ukuran-ukuran tadi, gitu. Oke, menurut teman-teman bagaimana? Silakan. Dari Mas Yandri, ya. Ya betul Pak. Apalagi apalagi anak-anak muda ini kan kadang terjebak dengan hal-hal ukuran duniawi yang sudah dipaparkan oleh Pak Roni tadi yang mengenai dengan ah, kaya, kenyang, tertawa dan dipuji orang. Itu yang kami kadang terjebak. Kenapa terjebak? Karena mau apa namanya? Keinginan daging kami meronta-ronta jadi mau terjebak hal tersebut. Sebab apalagi dengan uh, apa lingkungan juga yang menjadi salah satu patokan untuk apa patokan untuk kami terjebak juga Pak. Jadi bagaimana caranya supaya kan kami bisa uh, jangan terjebak dalam hal-hal menjadi ukuran dunia Pak. Ya, saya ingin menambahkan, terima kasih ya, Mas Yandri. Hari Minggu pagi, ya, tanggal 8 Juni itu ya, Minggu pagi itu saya reuni ke 35 tahun. Jadi ketahuan ya, saya udah tua banget ya. Reuni 35 tahun. SMA ya, reuni 35 tahun SMA. Apa yang disampaikan Mas Yandri itu sama. Orang, kalau reuni, itu orang ingin menonjolkan kan masih wah pengen menonjolkan diri kan gitu ya. Siapa yang paling sukses, siapa yang tadi tuh wah masih paling awet muda, yang lain udah mulai meninggalkan dunia hitam ya kan rambutnya boleh pada putih begitu ya. Ya itulah mereka yang datang itu, yang punya sesuatu untuk dibanggakan. Jadi dari sekian ratus lulusan misalnya begitu, banyak yang nggak datang karena yang nggak datang itu minder. Kadang-kadang di reuni itu orang nggak datang karena apa? Minder. Dia merasa tadi nggak punya kekayaan, nggak punya kedudukan, ya. Dia termasuk bukan orang yang tadi menang dalam arti sukses begitu ya. Secara fisik dia mungkin tidak menarik, gitu ya. Nggak nggak yang cowok, nggak yang cewek. Kadang orang datang hanya apa? Ingin menonjolkan diri. Nih, gua nih sekarang jadi petinggi di bank, datanglah dia ya. Datang dia. Nggak cuma datang, dia bawa sponsor. Wah, dia mensponsori begitu ya. Nanti orang tepuk tangan untuk sini ya yang sudah memberikan sponsor. Wah, jalannya beda ya. Jalannya beda. Tapi itu betul terjadi. Jadi di dalam kelompok-kelompok seperti itu kita bisa melihat ukuran dunia itu ya seperti itu. Ya, ukuran dunia seperti itu. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa kita tidak hidup selamanya dari hal-hal seperti itu yang sangat fana justru. Ngapain gitu. Maka saya selalu titip pesan tuh sama teman-teman di kantor. Kalau ketemu orang low profile aja, low profile. Ya, nggak usah ke orang wah. Kadang-kadang kalau kita ketemu sama orang bisnis, orang bicaranya besar, omong besar gitu ya. Kita lihat aja nanti saya lagi. Kalau dia itu hebat ya, omong besar ya. Makan aja minta dibayarin. Gitu. Mau pergi aja minta minjem duit dulu. Sekarang heran ini orang ngomong besar. Kalau dia sukses, dia kerjain aja sendiri. Kenapa minta-minta kerja sama kita untuk membiayai kan begitu ya. Nah, itu ya begitulah di dunia itu yang terjadi. Terima kasih Mas Yandi sudah ngasih tahu bahwa ini di dalam kelompok orang akan
akan saling begitu ya. Enggak, kalau kita mah tunjukkan bahwa kita nggak banyak bicara, ya. Kita nggak banyak bicara, kita banyak berbuat. Sebab kalau berbicara biasanya orang di tengah perkumpulan seperti itu saling menyombongkan diri. Nggak usah, kita low profile aja. Kita low profile. Oke, mungkin ada Mungkin question yang mungkin lain. menurut Mas Yandri ini Pak, betul Bapak bilang low profile, tapi caranya mungkin Pak dia tanya. Ini caranya gimana supaya kita tidak seperti bisa dipuji gitu. Nah, memang low profile itu tapi caranya seperti apa Pak? Mungkin perlu lebih detail dijabarkan. Sebetulnya bagus ya, sebetulnya bagus karena kita diingatkan. Orang itu yang paling berbahaya adalah orang yang tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Itu orang yang paling malang, orang yang paling berbahaya. Ya, orang yang berbahaya, Pak, dia nggak tahu kalau dia itu tersesat. Gimana, Sob? Bagaimana meyakinkan orang untuk balik arah? Dia nggak tahu kalau dia itu tersesat. Pak, salah Pak, Bapak salah jalan. Hah, masa? Enggak, menurut saya nggak salah jalan, Kak. Gini, susah. Tapi bersyukur kita malam ini kita belajar karena tadi apa? Ada rambu-rambu. Ada rambu-rambu. Nah, saya baru, karena senang lari ya, saya baru 3 kali ikut trail running. Trail running itu larinya di gunung. Bukan di jalan raya. Kalau di jalan raya rambu-rambunya jelas. Kalau di gunung mah nggak ada rambu-rambunya ya. Orang bisa tersesat dan akhirnya meninggal. Banyak orang meninggal di gunung karena apa? Tersesat. Tapi kalau itu race, kalau itu perlombaan, panitia itu memberikan tanda jalur mana yang harus ditempuh. Ya, maka dulu waktu saya nggak tahu, aduh gimana ya orang lari di gunung dan kadang-kadang mereka berangkatnya itu tengah malam, ada cut off time namanya ya. Kalau nggak selesai sekian jam, udah selesai. Ya, jangan terusin karena panitia nanti pusing nyari orang yang pada hilang gitu. Nah, saya masih belum berani lewat dari 30 kilometer. 30 kilometer di gunung gitu ya. Itu waktu pertama kali saya selesai itu 8 jam. Jadi bayangkan 8 jam lari. Apa sih yang kamu cari Ron? Ron? 8 jam lari di gunung gitu ya. Sampai selesai. Ya, itu di Sentul. Kemudian di Semarang gitu, naik gunung. Selesai 6 jam. Terakhir di Gunung Batur di Bali ya. Selesai 5 jam. Tapi cepat atau lambat, itu salah satu yang menentukan adalah tidak tersesat. Kalau nggak tersesat, kita bisa save waktu cukup banyak. Tapi kalau tersesat, bisa hilang waktunya berjam-jam. Ya. Harus balik, bingung deh. Ya. Ini balik arahnya kemana ya? Karena tanda-tandanya, rambu-rambunya tidak jelas. Tetapi ketika rambunya jelas, ya pokoknya kalau belok, posisi pita di mana? Pitanya warna apa? Jelas ya. Begitu ada simpang jalan, kita cari pitanya di titik sebelah mana. Kita ikuti terus gitu ya. Nah, kembali Mas Yandri, tidak ada hal yang membuat kita bingung kalau rambu-rambunya jelas. Pilihannya hanya dua. Ya, pilihannya hanya dua. Kita maksa, sudah tahu itu rambunya. Dilarang masuk, verboden ya bahasa Belanda, verboden. Bahasa Inggrisnya forbidden. Gitu. Nggak boleh masuk. Tapi kalau muter jalannya jauh gitu. Ya udah tahu berfoden, hajar. Gitu kan. Nggak ada polisi ini kan begitu ya. Padahal sudah ada rambunya. Nggak ada rambunya. Jadi orang bisa melanggar itu karena memang maksa dia tahu itu rambut tidak boleh. Dalam hal ini apa? Tuhan berikan kepada kita meterai Roh Kudus menjadi yang menginsafkan. Roh Kudus itu menginsafkan. Ya. Tapi kadang kita apa? Menulikan diri terhadap suara lembutnya Roh Kudus. Jangan, karena apa? Apa yang kita pelajari malam ini itu akan diingat loh oleh kita. Tinggal masalahnya ketika diingatkan, nah itu. Yang kita pelajari akan diingat. Ketika diingatkan oleh Roh Kudus yang menginsafkan, jangan.
Kan udah dikasih tahu itu ada rambunya. Kita maksa, ya, verboten dilarang masuk, maksa. Itu bahaya. Ya, itu yang bahaya. Yang lain, ya, yang lain itu orang yang memang tidak tahu. Orang yang tidak tahu. Tapi orang yang tidak tahu, Tuhan punya caranya sendiri. Nah, untuk orang-orang seperti itu, tentunya apa orang-orang yang nggak pernah mendengar Injil kebenaran, mau gimana? Nggak pernah dengar rambu-rambu. Tapi Tuhan berbicara dengan cara-caranya yang ajaib. Nggak pernah ke Tuhan itu. Selalu ada. Tapi kita bicara dalam konteks orang yang sudah tahu nih. Dikasih tahu rambu-rambunya sejak kita kecil, kita misalnya sekolah minggu. Udah diajarin, hati-hati gunakan matamu. Ya, hati gunakan matamu. Karena mata ini pelita tubuh kita. Nah, saya berharap sebetulnya kita bisa mempraktekkan. Justru ketika dihadapkan ini dengan cobaan, ya, luring ya, dengan apa yang ditawarkan oleh dunia, itu saatnya kita membuktikan kita mau mengikuti apa yang Tuhan teladankan. Kalau nggak pernah diuji, kalau nggak pernah dikasih tawaran untuk mengikuti apa yang dunia eh, terima gitu ya, ya nggak akan pernah tahu seberapa kuat kita ini memegang teguh atas rambu-rambu tadi gitu ya. Jadi berbahagia kalau, waduh, saya tadi seharusnya normalnya ya, saya normalnya tadi marah, tapi puji Tuhan nggak marah, menang kita, wah senang ya, wah yes, kita menang nih. Tapi nextnya kan ada lagi kok gitu. Ya, jadi kalau ditanya bagaimana caranya, sederhana sebetulnya. Coba ikuti apa yang Roh Kudus sebetulnya ingatkan untuk kita ikuti. Sering-sering kita tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Dengar, pura-pura nggak dengar. Itu yang membuat kita dikatakan apa? Tegar tengkuk. Kita ya tegar tengkuk, kupuh gitu. Bisa bilangnya kupuh, keras kepala. Semoga kita nggak menjadi orang-orang yang tegar tengkuk ya. Dihabisin sama Tuhan kalau kita tegar tengkuk. Tadi kata Pastor Lepri, dihajar benar kita. Dihajar. Ya. Dihajar selama kita masih hidup artinya kita dikasih kesempatan. Tapi kalau dihajar sudah nggak ada kesempatan hidupnya. Sudah lewat. Ya. Cuma tinggal satu. Pengadilan Tuhan yang menunggu. Kita Pastor Lepri. Iya, Tadi saya sorry tadi saya masukin motor anak ya tadi ya. Anak nggak bisa masuk ada pasar malam. Ini tadi saya dengar kalau nggak salah reuni. Iya, emang benar Paroni itu. Saya akuin sendiri. Saya juga lihat reuni itu udah puluhan tahun kayaknya dari SMP ya kayaknya SD SMP. Dia selalu nyari orang yang berduit terus. Saya sempet akhirnya saya nggak datang. Kenapa kamu cari yang bukan istilah kasarnya? Saya bilang terus terang nyari yang berduit. Kasihan yang nggak ada duit. Saya bilang itu kan emang reuni itu perlu uang. Saya tahu patungan itu di, di mall-mall sering begitu. Saya selalu nggak pernah datang. Saya bilang kamu kenapa pilih kan yang kasih yang nggak ada tuh kasihan saya bilang begitu. Jadi lu datang nggak? Gua nggak datang. Kecuali dia datang, ya kita pikul aja sama-sama, nggak apa-apa saya bilang, nggak problem. Berat apa ini saya bilang. Ini yang tadi saya mau tambahin sedikit tuh, saya sepintas selalu saya tuh. Itu benar. Sifat manusia emang kalau dibilang kalau pikir-pikir menonjolkan jadinya. Kalau saya dulu emang sekali udah pernah datang menonjol, jadi nonjol. Anak gua di luar negeri, Osin lah, apa mana, waduh, ada yang Amrik lagi, dia bilang jadi semua punya rumah sana. Waktu dulu emang saya sekali, itu saya bilang hidup ini kamu numpang. Yang penting dia masih ketawa aja. Yang penting duit, ada duit
ada perlu apa aja bisa. Waduh, saya bilang lu pikir logika sendiri. Umur lu berapa? Bisa berapa? Saya sempat begitu bilang begitu. Susah Min ngomong sama lu Min susah. Dibilang susah jadi ngomong nggak ketemu jadi dibilang susah ketemu saya. Udah capek deh. Iya, saya bilang kamu numpang. Itu duit paling jatuh jatuh ke anak. Anak kalau beres, kalau Tuhan. Kalau anak kagak beres, sebentar aja habis saya bilang. Saya bilang begitu. Kemarin juga belum lama deh, 10 hari apa 20. Min, reuni Min. Enggak, gua nggak mau ikut tuh. Lu pilih kasih, saya bilang. Orang yang susah, saya kan tahu teman-teman yang bukan susah. Nggak berada deh begitu. Aja, nggak problem. Kita pikul sama-sama nggak apa-apa. Dia cuma makan doang kok. Maka kalau itu kan dipilih-pilih. Dipilih gitu Pak Roni. Kenapa Pak Roni? Sifat sifat manusia memang dari ciptaan Tuhan. Bagaimana Pak Roni kalau begitu? Bagaimana Pak Roni? Kalau sifat yang baik itu tentu yang dari Tuhan lah ya. Enggak. Sifat yang jelek ya bukan dari Tuhan lah. Sampai saya bilang, saya di ngomelin, ada uang, jadi ibaratnya kasarnya ada uang semua deh. Jadi istilahnya diserbahkan uang dulu dibilang. Uang, uang, uang aja. Bisa istilah kasarnya di kalau bisa dunia dibeli sama dia kali. Uang dinonjolkan gitu, uangnya ada dia bawa dia kaya gitu, nonjolkan. Mobil, diceritain mobil malam mobil Ya gua ada betul. berapa Ya, juta. itu ukuran dunia kan begitu. Tapi Iya. kita bisa belajar, kita melihat apapun situasi sebetulnya kita bisa belajar kan. Melihat begitu ya kita diingatkan. Oh, ternyata memang manusia ya begitu adanya yang tadi Pak Daniel sampaikan. Tidak Sampai pernah berpikir hal-hal yang kekal gitu ya. Semua sampai cuma saat value. itu kalau diajak saya gak mau, saya nggak ngikut, Mm-mm. saya nggak mau ya. Jadinya ibaratnya kayak nonjolin diri dia sendiri bahwa dia tuh kaya kayaknya. Mobil disebutin, saya dagang mobil, di rumah mobil banyak deh, seorang satu. Exactly, ya betul begitu. Datang kan reuni, wah dia nunjukin mobil. Jangan mau Ih, kalah. Kita bawa mobil bus. satu Oh, mobil kita naik bus Transjakarta, jadi kita bawa bus. Naik apa? Kita mau bawa bus. Kalah yang lain. Harga bus lebih mahal. saya sempat diomelin sama dia. Saya bilang numpang, gila lu men. Dibilang gitu. Udah mana. Saya bilang Nah, numpang hidup ini sementara nggak ada doang. habisnya, Pak Daniel ya. Nggak Iya, ada jadi habisnya. Kalau orang mau menyombongkan diri, nggak ada habisnya. saya Kita nggak cuma melihat nggak kemudian, oh ya, sesuai dengan firman Tuhan. Kita jadi ingat firman Tuhan kan. Sesuai firman Tuhan. saya nggak ikut Ya, kita nggak perlu seperti saya itu kan. saya selama selama di sini aja ikut Zoom sini nih kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun nih. Jadi saya kalau udah itu saya yang negatif negatif saya gak mau deh. Udah gak mau. Hmm. Aneh-aneh yang ngajak itu saya nggak mau. Iya ngajakin yang istilahnya yang ada uang, yang nggak ada uang nggak diajak. Saya bilang lu Ya, dan kelihatan gitu ya. Ini bicara bagaimana kalau kita di dalam sebuah suasana ya, kita belajar psikologinya orang gitu ya. Ya kemudian saya melihat, oh ada orang yang di dalam perkumpulan begitu dia menyendiri gitu ya. Menyendiri dia, saya tahu ini orang dia rendah diri gitu. Ya mungkin kayak tadi ada orang yang berhasil, ada yang nggak berhasil dan dia menyendiri. Saya datengin, wah kita ngobrol aja kayak zaman dulu. Kita udah melupakan kamu statusnya, posisinya apa sekarang, seberapa berhasil, nggak nanya itu, nggak nanya apa, cerita yang lama-lama aja, gitu ya. Dan dia merasa, oh masih ada ya orang yang mau deket ngajak gua ngobrol gitu, walaupun gua mungkin nggak berhasil seperti orang yang lain gitu. Ya. Nah orang yang begitu justru perlu perlu didekati gitu.
Tapi orang yang menunjukkan bahwa kita peduli, ya, kita peduli. jarang yang rendah hati, susah. Jarang Pak Roni saya lihat ini. Kalau orang kaya selalu rendah gitu ya. Ini nggak ada ya. Jarang-jarang saya lihat. Ya kemarin ada, jadi ada teman saya yang buta, jadi teman SMA sudah buta dan sudah lama sekali nggak kontak. Saya masih ingat dia cerita bahwa sekarang dia tuh jadi tukang pijet. Jadi teman saya SMA ada yang jadi tukang pijet tunanetra. Jadi datang ke reuni itu dia pakai kacamata hitam gitu, kacamata hitam. Saya lah yang namanya dia juga nggak ngelihat, dari saya lah yang mendatangi dia dari belakangnya dia, saya pijet-pijet gitu ya. Dia bilang, wah siapa ini, siapa ini? Saya ini tukang pijet, jangan dipijet-pijet gitu ya. Terus saya ngomong, masih ingat nggak dulu kita satu tim, kita bulu tangkis bareng. Wah, dia langsung ingat ya. Waduh, senang banget gitu, senang banget gitu. Karena jarang ada orang mungkin datangin dia gitu ya. Karena yang lain yang, wah, merasa tadi yang kayak Pak Daniel sampaikan kan, orang yang ngerasa berhasil, yang cerita oh, anaknya di luar negeri, ya bener itu, yang disampaikan bener. Nyomongin ini, nyomongin itu. Kalau saya deketin yang tadi, wah, deketin temen ini sekarang dia budget gitu ya, menghibur ya, jadi menghibur mereka, mereka masih masih tidak terpinggirkan, tidak tersisihkan gitu sebagai teman. Betul betul. Itu Pak Dan. Ya, terima kasih Pak Roni. Ya, sama-sama. Oke, ya. Jadi sesungguhnya ukuran-ukuran yang Tuhan berikan ini adalah supaya kita bisa sampai kepada tujuan akhir kita, ya, tujuan Amin. kekal, yaitu hidup yang kekal. Dan sesungguhnya itu karena Tuhan mengasihi kita ya, supaya kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi kita terus berorientasi kepada seluruh kehendak Allah di dalam hidup kita, supaya kita bisa berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang satu. Amin. Ya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sangat peduli dengan kami, Engkau sangat mengasihi kami. Bahkan itu sudah Engkau buktikan, bahkan ketika kami dalam keadaan berdosa, Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Dan bukti kasih-Mu itu Engkau memberikan kepada kami ukuran yang harus kami hidup di dalamnya. Supaya kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya kami boleh terus memiliki orientasi kepada kekekalan, berorientasi kepada target Allah, yaitu supaya kami suatu hari kelak kami bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Terima kasih untuk setiap nasihat-Mu bagi kami malam hari ini. Tolong kami supaya kami belajar setiap hari untuk hidup di dalam ukuran-ukuran yang sudah Engkau tetapkan bagi kami. Dan kami berbahagia ketika kami mampu melakukannya itu. Karena sukacita yang paling besar adalah ketika kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam seluruh kehidupan kami. Bapa, tolong kami supaya kami terus dimurnikan oleh setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar, supaya kami terus mengalami pertumbuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan sampai pada satu tingkat kepenuhan akan Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu malam hari ini. Engkau materaikan dalam setiap hati dan pikiran kami, supaya itulah yang akan menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami.
Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang terkasih, mentor kami yang sudah Engkau pakai malam hari ini. Terus Kau tambah-tambahkan hikmat-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu untuk terus mengajar di dalam Zoom Discipleship ini Tuhan, supaya kami yang diajar sungguh-sungguh bisa sampai kepada tujuan Allah, yaitu serupa dengan Kristus dan sempurna seperti Bapa. Berkatilah hamba-Mu ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang menjadi pekerjaan tangannya, usaha bisnisnya, Engkau berkati Bapa. Biarlah Engkau buat bertambah besar, melebar ke kiri dan ke kanan. Dan Tuhan berikan orang-orang yang takut akan Engkau, untuk bersama-sama dengan hamba-Mu terus mengerjakan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan bagi Bapa di surga. Bersama dengan istri anak-anaknya Bapa berkati, supaya senantiasa di dalam perlindungan dan penyertaan-Mu yang sempurna. Malam ini kami bersama-sama bersehati membawa saudari kami Wenda dalam keadaan yang Tuhan izinkan mengalami satu bagian di dalam tubuhnya yang dimana tidak dalam keadaan yang tidak sehat, tapi kami percaya sehelai rambut kami jatuh, Tuhan juga tahu, dan kami mau bawa semuanya ini di hadapan Tuhan. Kiranya belas kasihan Tuhan turun atas saudari kami Wenda, memulihkan jiwanya, batinnya, supaya dari dalam batinnya sendiri lahir satu kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena di dalam perjumpaan dengan Tuhan itulah mengalir segala sesuatu yang akan membawa saudari kami Wenda ini mengalami terobosan di dalam manusia rohani dan manusia jasmaninya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa biar belas kasihan Tuhan menolong Wenda, menopang Wenda supaya hari-harinya boleh dilaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Sebab bersama dengan Tuhan, saudari kami Wenda cakap menanggung segala perkara di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, berkati anaknya bersama dengan suaminya, Tuhan berkati, dan biarlah terus Engkau yang menuntun mereka, supaya dalam anugerah-Mu dan kasih mereka boleh ada di dalam perkenanan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan jika masih ada rekan-rekan kami yang lain yang tidak sempat kami sebutkan namanya, jika dalam keadaan kelemahan tubuh, kami berdoa juga biar belas kasihan Tuhan turun atas mereka, bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, dan terlebih dari semua itu Tuhan pulihkan manusia batinnya mereka. Terima kasih Bapa. Semua kami yang hadir malam hari, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, tubuh, jiwa, roh kami. Kami berdoa Tuhan pelihara kami dengan sempurna. Mentor kami yang lain, kami berdoa Bapak Heinz, Bapak Anton, Bapak Stefanus juga berkati mereka. Tuhan terus pakai mereka, urapi, berkati apa yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil, dan biarlah Engkau buat bertambah-tambah apa yang mereka kerjakan, dan semakin diperluas ke kiri dan ke kanan untuk hormat dan kemuliaan Bapa di surga. Terpujilah Engkau, ya Bapa kami dan Tuhan kami Yesus Kristus. Ini doa kami, syafaat kami, dan kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga, di dalam Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. 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 Terima kasih Pak Amin. Supriyadi. Terima kasih. Aduh. Terima kasih, Dan Roni. semua rekan-rekan, selamat malam.